Sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita membaca. Saya mengajak Anda membaca bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menjadi dasar khotbah hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Bersama-sama Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah ke kawinan, ke wedding banquet, lalu tuan rumahnya kehabisan makanan. Panik saudara di dapur gitu ya. Gimana ini? Makanannya kurang. Ada 3 meja yang belum dapat makanan. Saudara, kalau itu terjadi, kita pernah mengalami beberapa kali saudara waktu bukan wedding banquet ya, tetapi ada acara di gereja. Lalu karena yang RSVP itu hanya orang-orang mayoritas, tapi ada beberapa orang gak RSVP, saudara, makanannya kurang. Tapi bayangkan kalau itu terjadinya di sebuah pesta pernikahan. Ya arguably the biggest thing in your life gitu kan. Apa momen paling penting dalam hidupmu? Biasanya nomor 1 terima Tuhan Yesus, itu kalau orang Kristen ya. Nomor 2 waktu menikah. Apalagi saudara di dalam budaya Indonesia, Anda tahu di Jakarta pestanya bisa mengundang ribuan orang. Dan kemudian makanannya kurang. Saudara, itu akan menjadi satu social embarrassment yang luar biasa. Hal yang memalukan keluarga. Muka saya mau ditaruh di mana? Nah, saudara, itu yang terjadi di Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai 11. Bedanya ini bukan makanannya yang kurang, yang habis, tapi anggurnya. Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat memalukan. Kita akan melihat saudara teks kita ini di dalam 3 bagian. Kenapa ini sangat memalukan? Ya, yang pertama kita akan melihat what the wine means, apa yang disimbolkan oleh anggur. Yang kedua, bagaimana anggur itu diberikan kepada para tamu, para undangan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki anggur tersebut. Mari kita lihat yang pertama, what the wine means. Anda bisa melihat teksnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saudara, anggur itu menjadi satu hal yang penting karena pertama saudara, anggur itu menyimbolkan blessing of God, menyimbolkan the joy from above. Sukacita dan berkat Allah itu dipahami sebagai anggur. Kalau Anda membaca perjanjian lama di dalam Amos, di dalam kitab Kejadian, Anda akan mendapati saudara bahwa anggur itu tanda bahwa Allah memberkati umatnya. Dan di dalam pesta mereka berbeda dengan pesta pernikahan hari ini saudara. Ya, biasanya orang sekaya apapun itu paling cuman 5 jam, 6 jam gitu ya. Atau pestanya di berbagai kota dan negara gitu ya. Dan zaman sekarang luar biasa memang. Saya tahu beberapa pernikahan
orang di Indonesia tapi nikahnya di New Zealand, saudara ya. Nikahnya di Australia. Wah, luar biasa, Bali tidak cukup, saudara. Tapi zaman itu beda. Bukan hanya 5 jam, tapi bisa berhari-hari. Bahkan orang yang lebih kaya itu pestanya sampai 7 hari, saudara. Itu sebabnya pada waktu baru mungkin hari yang pertama, the wine has run out. Ya pada waktu Maria, ibu Yesus itu melaporkan masalahnya kepada anaknya karena dia tahu siapa anaknya. Tapi dia tidak pernah menggurui anaknya, dia cuma laporan. Nak, wine-nya habis. Kira-kira begitu ya, kalau di dalam bahasa sehari-hari. Dan mereka yang bagian keluarga, mereka tahu mereka tidak bisa komplain. Kalau hari ini saudara makanan habis, maka Anda akan komplain ke hotelnya, ke tempat di mana Anda menyelenggarakan pernikahanmu. Anda akan komplain kepada IO-nya. Ini gimana sih jadi IO makanan bisa habis? Tapi dalam konteks Yohanes pasal 2, saudara, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Karena ini homemade wedding, do it yourself wedding yang berlangsung berhari-hari. Dan jangan lupa di dalam budaya itu, budaya shame and honor itu sangat penting, saudara. Jadi muka mau ditaruh di mana itu penting sampai hari ini, tapi terlebih di zaman itu. Karena kalau sampai mereka kehabisan anggur, bukan hanya mereka itu akan malu hari itu, tetapi mungkin seumur hidupnya. Kalau Anda jadi orang tua, Anda akan berpikir begini, anakku akan jadi buah bibir, cibiran masyarakat sepanjang umur hidupnya. Ini adalah perempuan yang kawinannya anggurnya habis. Saudara, Anda ke pasar, dia itu, masa merit anggurnya habis gitu. Saudara, dibicarakan orang seperti itu, dan itu yang akan terjadi. Satu hal yang membuat mereka mengalami malu yang luar biasa. Tapi Yesus ada di sana. Dan Yesus yang akan fix the situation. Yang akan menjadi solusi dari masalah tersebut. Anda perhatikan saudara, jawaban Yesus kepada Maria ketika dibilang bahwa mereka kehabisan anggur. Itu adalah jawaban yang sangat kriptik, yang sangat aneh. Dan kalau Anda sudah membaca keempat kitab Injil, bertahun-tahun jadi orang Kristen, Anda akan menemukan seringkali jawaban Kristus itu memang aneh, saudara. Itu sebabnya kita mesti studi Alkitab baik-baik supaya kita memahami apa sih arti dari jawaban Yesus. Dan di dalam bagian ini dia bilang begini. Dalam bahasa Inggris, woman, what does it have to do with me? My hour has not yet come. Ya kalau Anda melihat bahasa Indonesianya, yang dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah saudara, sayang sekali di dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI dipakai kata ibu, karena tidak ada kata ibu di sana. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, gina, itu artinya wanita. Ya, wanita. Dan Anda lihat nanti di salib, di atas salib itu, ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, dan Yohanes kepada ibunya, dia juga memakai kata yang sama. Wanita, inilah anakmu. Dan kemudian kepada Yohanes, inilah ibumu. Saudara, artinya apa? Yesus sebetulnya sedang mengatakan gini, wanita, kamu mau apa dari saya? Saatku belum tiba. Artinya apa? Wanita, urusanmu gak ada urusannya dengan aku. Aku belum siap mati. Loh, lebih aneh bukan? Lebih aneh lagi kan apa yang Yesus katakan. Saudara, dia bukan tidak sedang tidak hormat kepada ibunya. Tetapi dia sedang mengatakan bahwa sekarang ministry dia secara publik telah mulai. Dia sudah dibaptis, dia sudah dinyatakan oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia sudah disebutkan oleh Yohanes Pembaptis, behold the Lamb of God, lihatlah anak domba Allah. Ministry, pelayanan Yesus secara publik telah mulai sehingga Yesus sedang berkata kepada Maria, sekarang relasi kita mengalami perubahan. Aku bukan aja anakmu, tetapi aku ini juru selamatmu. Aku bukan hanya son of Mary, tetapi aku son of man. Son of God, itu yang Yesus sedang
katakan. Jadi dia bukan menjadi anak yang kurang ajar, saudara. Tetapi pada waktu dia menjawab secara kriptik, secara kelihatannya aneh itu, dia sedang melihat sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang dilihat orang. Karena pada para tamu di sana sedang melihat ini adalah satu hal yang memalukan secara sosial. Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam. Apa yang Yesus lihat? Dia sedang melihat bahwa wine, anggur yang adalah lambang sukacita, itu memang akan selalu habis dalam hidup kita. Dan Yesus sedang melihat bahwa satu-satunya cara untuk dia mengatasi masalah manusia yang mencari sukacita di dunia ini dan selalu akan kecewa adalah kalau dia mengatasinya dengan membayar harga yang sangat mahal. Itu yang Yesus sedang pikirkan dan katakan melalui jawabannya. Saudara, anggur melambangkan sukacita dan Yesus tahu bahwa sukacita di dunia ini adalah sukacita yang selalu akan habis prematur. Apapun yang Anda kejar, yang Anda miliki, kebahagiaanmu akan semakin lama semakin diminish. Ya, ada the law of diminishing return, saudara. Anda punya handphone baru, Anda senang, excited, setelah 2 bulan bosan. Anda mencari sukacita di dalam the next purchase, ya, beli rumah baru yang lebih besar, beli mobil yang baru, setelah beberapa bulan Anda merasa kok cuma gini ya. Anda mencari kebahagiaan, sukacita di dalam karir, mengejar karir terus menerus. Saudara, saya selalu bilang kepada mahasiswa MBA saya di minggu yang pertama menceritakan seorang yang sangat sukses secara profesional. Tetapi pada waktu dia itu retire umur 65, dia penuh penyesalan, saudara. Dia bilang begini, aku menghabiskan seluruh waktu hidupku meniti tangga karir di perusahaan ini. Sampai di puncak aku baru sadar bahwa tangga itu bersandar pada tembok yang salah. Dan sekarang udah telat. Ternyata pada waktu aku sampai di puncak karir itu, kok cuma begini? Ada kekecewaan yang besar. Bagaimana dengan kita yang berharap bahwa ada kebahagiaan dalam pernikahan? Ini kan ngomong soal wedding ya. Saudara, banyak yang single merasa, I'm not sure about you, mungkin Anda salah satunya. Kalau saja saya punya soulmate, kalau saja Tuhan sediakan jodoh, aku akan jauh lebih bahagia. Saudara, ada sebuah buku yang sangat baik dan selalu dipakai, saya kira sampai hari ini, di dalam premarital kelas kita di gereja ini, yaitu The Meaning of Marriage, ditulis oleh Tim Keller, dan dia mengutip di sana, saudara. Stanley Hauerwas, dia seorang ethics professor di Duke University, dan Tim Keller mengutip Stanley yang menulis begini, bahwa tidak akan ada 2 orang yang compatible, yang sangat cocok dengan yang lain. Tidak ada yang namanya true soulmate. Ini yang ditulis oleh Stanley. Yang paling berbahaya di dalam pernikahan adalah sebuah etika pemenuhan diri yang berasumsi bahwa pernikahan itu adalah institusi untuk memenuhi kebahagiaanku. Asumsi ini berarti bahwa ada orang di luar sana yang Tuhan sediakan untuk aku nikahi, dan kalau aku ketemu orang yang benar tersebut, maka aku akan bahagia. Padahal, kata Stanley, kita selalu menikah dengan orang yang salah. Saudara, whatever marriage advice you have been told, ini yang lebih benar, saudara. Ya, apapun yang Anda pernah dengar tentang pernikahan, you will always marry the wrong person. Anda akan selalu menikah dengan orang yang salah. Jadi kalau nanti satu kali Anda sedang cekcok sama suami atau istri, lalu bilang, memang salah menikah dengan kamu. Oh, ya memang itu benar di Alkitab gitu ya. Kenapa kok bisa gitu, saudara? Saya kasih tahu jawabannya dari Stanley Hauerwas ini. Dia bilang begini, kita nggak pernah tahu siapa yang kita akan nikahi. Kita berpikir bahwa dia adalah orang yang benar, kata dia. Oh, dia bilang begini, kalau kita merasa kita sudah menikahi orang yang benar,
Tunggu aja beberapa waktu, beberapa tahun. Dan pelan-pelan dia akan berubah. Ya. Karena pernikahan itu satu institusi yang sangat besar. Pada waktu ada dua orang yang berbeda masuk ke dalamnya, maka dua orang itu juga akan berbeda. Jadi tantangan dalam pernikahan adalah bagaimana mencoba untuk mengasihi dan melayani the stranger to whom you find yourself married. Jadi melayani orang yang sekarang tiba-tiba menjadi asing bagimu. Kalau Anda sudah menikah beberapa lama, Anda akan tahu, loh kenapa ya pasangan saya setelah punya anak kok jadi beda dia. Setelah punya anak kedua kok jadi beda. Setelah 30 tahun kok jadi beda. Setelah 10 tahun kok jadi beda. Saudara, jangan kaget. Jadi Stanley Hauerwas mengatakan bahwa pernikahan itu mengubah kita. Dan kalau Anda berharap saya akan bahagia kalau saya menikah, Anda akan kaget dan kecewa. Bukan hanya itu, saudara. Anda tidak akan bisa menikahi orang yang tepat. Kenapa? Karena dua-duanya, sang calon suami dan calon istri yang masuk dalam pernikahan itu adalah orang berdosa. Kenapa, saudara? Ya, karena mereka itu akan self-centered, memikirkan kepentingan sendiri, prioritas hidupnya sendiri, itu yang selalu nomor satu. Dan Anda adalah orang yang sangat naif kalau Anda berharap bahwa orang yang self-centered ini, yang sangat mementingkan diri sendiri, tiba-tiba akan berubah hanya karena dia sekarang menikah dengan Anda. Itu sebabnya saudara, even Tim Keller yang mengakui bahwa dia punya pernikahan yang baik dan bahagia, almarhum Tim Keller yang baru meninggal. Dia bilang kalau ada orang single di jemaatnya yang tanya gitu ya, aku ingin menikah dan bahagia. Advice-nya kepada mereka adalah, engkau tidak akan pernah dapat menemukan sukacita yang sejati dalam pernikahan. It will not deliver. Gak akan cukup dalam pernikahan. Kau akan menyalahkan pernikahanmu. Kau akan menyalahkan pasanganmu pada waktu engkau tidak bahagia. Kenapa? Karena the joy always runs out. Sukacitamu itu akan sirna secara perlahan-lahan. Ini adalah natur dunia ini, saudara. Dan kalau kita mencari sukacita di tempat di dunia ini, kita akan terus kecewa. Sama seperti orang yang sedang mabuk, saudara ya. Lalu dia itu sedang nyari sesuatu di bawah lampu jalanan. Lalu ada polisi yang lewat, dia bilang, lagi ngapain? Cari kunci. Lalu polisinya bantu cari kunci. Setelah berapa lama gak ketemu, saudara, polisinya mulai sadar, dia nanya, loh mas tadi jatuhnya di mana kuncinya? Lalu orang yang mabuk itu bilang, di sana. Gitu. Loh kenapa nyarinya di sini? Ya di sini lebih terang. Saudara, kita mencari di tempat yang salah, saudara. Kita berpikir ini tempat yang terang. Aku akan mencari sukacitaku di sini, dalam karir, dalam pernikahan, di dalam aset, di dalam apapun dalam dunia ini. Dan kita akan kecewa. Yesus tahu itu sebab dia menjawab dengan sangat aneh. Mau apa ibu? Mau apa wanita? Dia melihat bahwa sukacita yang dicari oleh manusia akan selalu habis dan hanya dia yang bisa mengatasi masalah tersebut. Yesus datang membawa sukacita. Saudara, teks ini begitu dalam, ya saya pikir saya sudah tahulah kira-kira isinya apa dan saya mau khotbah apa. Ketika saya mencoba untuk memikirkannya, studi ini ternyata dalam banget, saudara. Ada banyak layer after layer yang bisa disampaikan. Tetapi ya, satu hal yang menarik, Anda pernah pikir enggak? Kenapa Yesus, dia melakukan banyak miracles, ini adalah satu dari 7 mujizat yang dibuat oleh Yesus di Injil Yohanes. Tapi ada banyak yang lain, tapi ini 7 sign, 7 tanda. Tapi kenapa dia memulai dengan mengubah air menjadi anggur? Saudara, kalau Anda mau terkenal, kalau Anda ingin mendapatkan pengikut dalam waktu singkat secara banyak, saudara, maka Anda akan membuka dengan satu show yang spektakuler. Bukan cuma merubah air jadi anggur, yang tahu cuma para pelayan lagi.
Yang lain nggak tahu. Kalau saya jadi Yesus, saudara, saya akan pergi ke kuburan. Lalu ajak orang datang, ya ada kameramen gitu ya, ada social media people gitu, semuanya datang kamerain saya. Lalu saya akan bilang, Lazarus keluarlah. Tiba-tiba saudara keluar Lazarus setelah mati berhari-hari. Wah, semua orang tepuk tangan, saudara. Mestinya dia mulai dengan Lazarus dulu. Kalau saya jadi konsultannya Yesus itu yang saya bilang. Tapi Anda pernah pikir gak kenapa dia mulai dengan mengubah air menjadi anggur? Karena Yesus datang untuk membawa sukacita yang sejati ke dalam dunia. Itu tujuannya, saudara. Jadi kalau orang Kristen itu tidak menunjukkan sukacita dalam hidup mereka, Anda mungkin belum ketemu dengan Yesus yang ada di halaman Alkitab ini. Saudara, joyless Christians, orang Kristen tanpa sukacita, itu menjadi halangan yang besar bagi orang yang mau kenal Yesus. Waktu mereka datang ke gereja, dia lihat ini kok kayak kebaktian penguburan gitu ya. Semuanya itu gak ada yang happy, memuji Tuhan, tapi tegang, kaku. Itu sebab mereka bilang begini, saudara, orang yang belum percaya. Kekristenan itu mencekik kita sehingga kita gak bisa fun. Lihat orang Kristen jadi gak fun, ini gak boleh, itu gak boleh gitu. Saudara, Anda salah kaprah kalau punya konsep seperti itu. Karena kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam Kristus yang memberimu sukacita yang dunia ini tidak bisa berikan. Itu sebabnya dia datang dengan terlebih dahulu mengubah air menjadi anggur, karena anggur adalah lambang dari sukacita dan berkat Allah. Bukan hanya itu, saudara. Coba perhatikan. Dikatakan di dalam slide berikutnya itu ya, ada 6 tempayan stone water jars. Dan dikatakan 2 atau 3 buyung. Kita bingung, apa maksudnya 2-3 buyung? Dalam bahasa Inggris dikasih pemahaman yang lebih akurat, saudara. 20 to 30 gallons. Ya, gallons itu lebih besar ukurannya dari liter. Ya, jadi kalau saya sudah hitung matematikanya, saudara ya, 20 sampai 30 gallons itu sekitar 700 liter. 700 liter kalau dibotolin, saudara, itu hari ini seperti 1000 botol red wine yang sangat-sangat otentik dan mahal. Itu yang Yesus lakukan. Dia tidak hanya memberikan sukacita yang ala kadarnya. Dia memberikan sukacita secara abundant. Saudara, sekitar 1000 botol wine untuk pernikahan di sebuah kota kecil bagi masyarakat yang ada di sana tentu terlalu banyak. Dan seorang komentator mengatakan sengaja Yesus itu memberikan wine dengan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena sisa dari wine yang tidak diminum itu akan menjadi berkat tersendiri bagi young couples itu yang belum punya modal untuk kemudian dijual, saudara. Sehingga itu menjadi income bagi young couples. Itu yang Yesus berikan kepada kita, abundant blessings. Bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun depan, tetapi seumur hidup Anda akan mengalami sukacita yang besar. Bukan hanya kuantitinya yang luar biasa, tetapi juga quality-nya. Tahu dari mana, saudara? Karena ini dites dulu. Ya, para pelayan itu membawa kepada kepala pestanya, the master of ceremony. Lalu dia melakukan apa yang dilakukan oleh sommelier itu ya, wine taster. Pertama dia melihat warnanya dulu. Ini agak hitam dan pekat gitu ya, bagus. Lalu dia itu akan putar-putar dulu, swirling. Habis itu dia akan sniff, dicium dulu kan. Jadi kalau Anda itu mau pura-pura ngerti wine ya udah itu aja dilakukan. Anda lihat-lihat dulu, padahal
Apa ya artinya, Anda juga nggak tahu. Tapi keren saudara ya. Habis itu Anda putar-putar sedikit, tapi jangan tumpah. Itu berarti Anda nggak ngerti kalau tumpah. Habis itu Anda cium. Kok kayak bau ini ya, permen karet gitu kira-kira. Nah setelah diputar Anda sip just a little bit. Kemudian di savor ya, ditaruh lidah gitu. Dan itu yang mungkin dia lakukan saudara. The 5S. See, sip, sniff, sip and savor itu ya. Lalu dia bilang, enak ini, this is the good stuff. Lalu dia umumkan ke semua. Biasanya orang itu kasih yang enak dulu, kemudian tambah lama tambah nggak enak. Ya, kalau Anda pergi ke wine tasting saudara ya, ada 10 wine. Biasanya dikasih yang paling murah dulu memang kan. Ya toh, cuman 30 mil gitu. Lalu tambah lama tambah mahal, tambah mahal, tambah mahal. Begitu Anda sampai ke botol yang ke-10 paling mahal, Anda sudah tidak tahu bedanya apa. Karena sudah tidak lagi bisa membedakan. Tetapi saudara dikatakan di sini, ini wine yang lebih enak daripada yang sebelumnya. Jadi kualitinya sudah dinyatakan sebagai wine yang luar biasa. Saudara, kalau Yesus memberikan sukacita, dia tidak memberikan sukacita yang murahan. Dia tidak memberikan sukacita yang bisa hilang setelah beberapa tahun. Dia memberikan sukacita yang konstan secara kualitas. Dan Anda tidak akan pernah kecewa terhadap Yesus. Itu sebabnya seorang yang bernama Polikarpus, murid dari Irenaeus, murid dari Rasul Yohanes, saudara, ketika dia dibakar, dia tidak mau menyangkali Yesus, saudara. Dia bilang begini, aku selama 80 tahun lebih mengikut Yesus dan dia tidak pernah mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan dia? Saudara, kenapa? Karena dia mengalami anggur itu. Dia mengalami sukacita itu yang tidak pernah berkurang secara kualitas, saudara. Itu sebab dia tidak mau menyangkali Tuhannya di masa tuanya. Dan itu yang ditulis oleh Yohanes, saudara. Kita menerima grace upon grace dari kepenuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan ini menunjuk kepada apa, saudara? Sampai nanti kita bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Berada di dalam perjamuan anak domba itu. Itu adalah pesta terbesar yang mengalahkan semua pesta lain. Dan saudara dan saya di dalam Kristus akan ada di sana. Dan saudara akan mengalami sukacita yang konstan bahkan lebih besar. Itu yang dikatakan oleh the master of the ceremony ini. Dia bilang bahwa you kept the best wine until now. Perhatikan kata itu, saudara. The best wine is kept until now. Apa yang dia sedang katakan, saudara? Sebenarnya dia sedang mengkonfirmasi meskipun dia bukan percaya Yesus, saudara. Bahwa tanpa Yesus, di luar Yesus, yang Anda akan alami di akhir hidupmu adalah the worst kind. Tapi di dalam Yesus, yang terbaik itu masih akan datang di dunia yang baru nanti. Tanpa Yesus, sukacitamu adalah sukacita yang sementara dan menutupi realita yang ada di balik kubur. Tetapi dengan Yesus, sukacita yang tidak pernah hilang itu akan Anda sudah alami di dunia ini dan hanya menjadi pointers, menjadi tanda dari sukacita yang lebih besar yang Anda akan terima pada waktu ketemu dia muka dengan muka. Seorang penulis bernama Randy Alcorn bilang begini, saudara, untuk orang Kristen hidup di dunia ini adalah yang paling dekat yang mereka bisa rasakan tentang neraka. Karena dunia kita adalah dunia yang sudah carut marut akan dosa. Untuk orang Kristen, hidup di dunia ini dengan semua kesulitan dan air mata dan penderitaan itu adalah yang paling dekat yang kita bisa alami tentang neraka. Tetapi bagi orang yang bukan percaya, bukan Kristen, hidup di dunia ini adalah yang paling dekat yang mereka bisa alami tentang surga. Karena setelah itu mereka akan mengalami yang terburuk yang mereka dapat alami. Tetapi di dalam Kristus Yesus, the best wine is kept until now. Jadi saudara,
Anggur itu melambangkan sukacita yang Yesus berikan, sukacita yang berlimpah, sukacita yang kualitas dan kuantitasnya itu nomor satu dan tidak akan pernah berakhir. Tidak heran saudara, C.S. Lewis menulis seperti ini dalam Mere Christianity. Kalau Anda memiliki satu keinginan dalam hatimu yang dunia ini tidak bisa diberikan. Jangan salahkan dunia, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan dirimu sendiri. Kalau engkau memiliki sesuatu yang Anda cari dalam diri pasanganmu, dalam pernikahan, dalam karir, dalam uang, tapi semuanya nggak bisa memuaskan Anda. Hanya ada satu konklusi kata C.S. Lewis. Anda diciptakan bukan untuk dunia ini. Anda diciptakan untuk dunia yang akan datang. Dan the best wine is kept until then. Anda akan mengalami sukacita yang berlipat ganda jauh lebih besar dari sukacita yang Anda alami hari ini. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, bagaimana wine tersebut diberikan kepada para pengunjung, para tamu. Dalam slide berikutnya, saudara, Anda bisa melihat apa yang Maria katakan kepada pelayannya. Apapun yang Yesus katakan kepadamu, lakukanlah. Saudara, Maria ini tidak banyak ngomong, saudara, di dalam keempat kitab Injil. Tapi semua perkataannya itu perlu kita pikirkan. Ingat pada waktu dia menerima berita bahwa dia mengandung bayi Yesus. Dia bilang gini, jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Luar biasa saudara kalimatnya. Nah sekarang dia bilang kepada para pelayan, meskipun dia nggak ngerti apa yang Yesus katakan. Dia bilang kepada para pelayan, apapun yang dia bilang, lakukan. Ini satu kalimat statement iman yang luar biasa. Maria tidak tahu apa yang Yesus akan lakukan. In fact, saudara, kita tidak diberitahu bagaimana Yesus melakukan mujizat ini, saudara. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak bilang air berubah jadi anggur. Enggak, saudara. Dia tidak pakai magic wand, ya, pakai mantra tertentu. Wingardium Leviosa gitu ya, kalau Anda suka film Harry Potter gitu. Dia tidak pernah ngomong apapun, dia hanya menyatakan kehendaknya. Dan tiba-tiba saudara, proses anggur itu menjadi matang, kemudian di crush, kemudian difermentasi, dipercepat saudara. Ya langsung berubah gitu. Tidak perlu bertahun-tahun, tapi berubah dalam hitungan detik karena Yesus menghendakinya. Tapi yang luar biasa, saudara, Yesus meminta para pelayan itu untuk mengisi ke-6 tempayan batu itu dengan air. Saudara, apakah Yesus perlu mengajak mereka? Gak perlu kan? Yesus bisa tiba-tiba air itu terisi sendiri di 6 tempayan. Bisa gak saudara? Ya bisa lah, dia bisa mengubah air jadi anggur. Apa gak lebih mudah bagi Yesus tiba-tiba semua airnya terisi? Tapi dia panggil para pelayan untuk mengisi. Saudara, dia mau kita terlibat. Pada waktu dia ingin menyatakan sukacita kepada dunia, dia mengundang Anda dan saya untuk ambil bagian di dalamnya. Dan saudara, yang sangat menarik yang seringkali lepas dari perhatian kita membaca teks ini karena sudah terlalu sering adalah pada waktu para pelayan ini membawa tempayan tersebut, ya, berisi 30 gallons air yang sudah jadi anggur itu. Lalu dicoba oleh Master of Ceremony itu. Dikatakan di sana dia tidak tahu, saudara. Dia tidak tahu bahwa tadinya ini air sekarang berubah jadi anggur. Tapi pelayan-pelayan itu tahu. Kenapa? Karena mereka yang isi air. Dan betul-betul air. Mungkin ada yang nyoba. Iya ya, air, tap water gitu kan. Tapi sekarang sudah jadi anggur. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya begini. Kalau Anda ingin mengalami Allah bekerja dengan ajaib dalam hidupmu, terlibatlah dalam pelayanan. Banyak orang Kristen yang bilang hidup saya tuh ikut Yesus kayaknya kok kering ya. Kayaknya kok nggak ada gairah gitu. Tidak ada sesuatu yang dinamis. Ya udah begitu-begitu aja. Sudah tahu kenapa? Karena Anda tidak mau terlibat di dalam pekerjaan rohani yang Yesus mulai. Anda tidak pernah terjun di dalam semua hal yang membuat Anda mungkin akan menderita, mengeluarkan air mata. Karena salah mengerti orang, tikam dari belakang. Tetapi saudara,
Kalau Anda mengalami semua itu demi Yesus, Anda akan mengalami berkat yang Anda tidak pernah akan alami dengan cara lain. Ini yang dialami oleh para pelayan. Mereka tahu tadinya air jadi anggur. The master of ceremony did not know that. Ini berkat terbesar, saudara. Dan itu akan membuat kita itu semakin serius. Semakin sungguh-sungguh. Hanya pelayan yang tahu. So, saya sudah melayani Tuhan cukup lama, saudara. Dan saya pernah satu kali, mungkin saya pernah cerita ini. Lagi mikir cukup waktu enggak untuk cerita. Ada satu camp yang saya pernah layani, saudara. Waktu saya masih SMA 3. Dan camp itu terjadi dalam seminggu karena ada 2 camp. Satu untuk pekerja, jadi saya melayani di sebuah gereja dengan jumlah remaja itu 500. The biggest in Surabaya at the time. Jadi campnya dibagi 2, camp pekerja dan camp jemaat. Ya, bayangkan ya, nanti kapan-kapan kita ngadain camp begitu ya. Coba seminggu panitianya sama 2 kali ya. Jadi setelah 3 hari pertama yang camp pekerja selesai, saudara, kita lemes semua. Aduh lemes, mana vitamin C-nya ya, yang 2000 mg. Lemes kenapa, saudara? Karena begitu bisnya pergi yang pekerja, datanglah bis yang baru, saudara, ya, jemaat. Yang lebih liar biasanya. Ya. Ada yang belum percaya, ada yang nakal. SMA 3, saudara, lagi banyak adrenalin yang liar gitu kan. Jadi kita sudah capek secara fisik. Nah, saudara tahu apa yang terjadi, kita lebih serius berdoa mengandalkan lutut daripada pengalaman. Dan para peserta enggak tahu, tetapi yang namanya doa itu tidak putus, saudara. Waktu sesi mulai, ada orang yang berdoa di kamar sebelah. Waktu makan ada yang berdoa tidak makan. Itu terus terjadi dan saudara tahu, yang terjadi di dalam hari pertama, ada yang berantem sampai meja itu, kursi itu diangkat dan putus, pecah gitu ya. Itu terjadi karena mereka belum Kristen memang. Dan kita lebih serius mikir, saudara, ini gimana ya, what should we do? Terus kita berdoa. Kita terus berdoa, udah berdoa aja udah. Jadi pembina kami bilang begini, kunci dari keberhasilan sebuah camp adalah doa. That's it, bukan speakernya hebat, ya. Bukan panitianya yang mengurus segala sesuatu dengan rapi, tapi kuncinya adalah doa. Jadi udah kita doa aja. Dan saudara, di malam yang kedua, pada waktu firman Tuhan dikabarkan ada pertanyaan, maukah engkau menerima Yesus? Kita kaget, saudara. Karena yang tadi itu membanting kursi dan kemudian patah kursinya. Dia bilang, angkat tangan, dia mau terima Yesus. Dan setelah itu pelan-pelan, saudara, setiap orang yang nakal, yang masih kacau hidupnya, semuanya angkat tangan. Pulang dari camp itu tidak ada yang tidak menerima Yesus. Saudara, itu pengalaman yang saya nggak pernah lupa. Pengalaman yang luar biasa, saudara, yang Tuhan izinkan untuk saya alami pada waktu saya masih baru jadi Kristen beberapa tahun. Orang nggak tahu, saudara. Yang tahu siapa? Panitianya saja. Bahwa Tuhan hadir. Tuhan bekerja. Dan sukacitanya itu tidak bisa dimanufaktur, tidak bisa direkayasa. Saudara, kalau saya tidak jadi panitia, kalau saya tidak pelayanan, kita nggak akan tahu. Saya nggak akan tahu, saudara. Itu berkat yang besar. Kalau Anda merasa hidup rohanimu biasa-biasa saja. Anda merasa bonsai rohani bertahun-tahun. Mungkin karena Anda tidak tinggal di dalam Dia dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Hati Anda tidak tergerak oleh apa yang menggerakkan hati Yesus. Itu sebabnya kerohanian kita biasa-biasa saja. Tetapi saudara, para pelayan ini tahu mereka dipakai untuk menyatakan sukacita Allah di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya apa yang Maria katakan. Apapun yang dia katakan, lakukan. Yesus ingin kita melayani dia. Lakukan. Jangan pilih-pilih apa yang kita mau lakukan dan tidak mau lakukan. Seakan-akan Yesus itu jongos kita atau konsultan kita.
Tapi seperti yang Maria katakan, itu harusnya menjadi moto hidup kita. Whatever he says to you, just do it. Kalau itu bertentangan dengan orang tuaku gimana? Kalau bertentangan dengan apa yang aku diajari oleh guru gimana? Just do it. Karena dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta yang mengasihimu. Just do it. Poin yang ketiga dan terakhir, bagaimana kalau begitu kita mendapatkan this wine, this divine joy, sukacita ilahi ini? Jawabannya ada di ayat yang ke-11. Ini sebenarnya menjadi kunci saudara dari 10 ayat yang pertama. Yang dikatakan di sana, this is the first of his signs. Ini adalah satu dari tanda-tanda yang lain yang Yesus lakukan di Kana di Galilea untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, menarik sekali, Yohanes tidak memakai kata mujizat, tidak memakai kata karya atau kuasa yang luar biasa, tapi dia memakai kata tanda. Jadi pertanyaannya adalah tanda apa? Tanda itu menunjuk kemana? Tanda itu menunjuk kepada kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus. Nah saudara, saya beritahu apa yang saya tadi tidak sempat sharingkan di ibadah pagi. Ini bonus bagi Anda yang datang kebaktian kedua. For better or worse gitu ya, ini bonus. Kalau Anda perhatikan seluruh Injil Yohanes, hanya di pasal pertama dan kedua ini saudara, dia itu begitu concern dengan catatan hari. Ya, kalau Anda melihat di dalam Yohanes itu ada selalu catatan ya, misalnya di pasal 1 ayat 29, ayat 35, ayat 39, ayat 43. Keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya. Ini cuma di 2 pasal ini. Setelah itu dia nggak peduli soal hari. Bahkan pada waktu Yesus bangkit dia tidak bilang di hari ketiga. Enggak, dia nggak sebutkan itu. Tapi di sini dia ngomong keesokan harinya, keesokan harinya, keesokan harinya. Saudara tahu kenapa? Saya baru paham itu saudara beberapa waktu lalu. Karena rupa-rupanya Yohanes ini sedang menulis ulang kejadian pasal yang pertama, 7 hari Allah mencipta. Sekarang Yohanes sedang mengatakan karena di hari ketiga di mana perjamuan Kana ini terjadi persis adalah hari yang ke-7. Hari Sabat saudara. Dan Yohanes sedang menunjukkan bahwa sekarang Yesus itu, Yesus yang menciptakan dunia ini, yang membawa dunia ini kepada eksistensi. Dia sedang menciptakan ulang manusia yang berdosa di dalam dirinya. Yesus bukan hanya pencipta kita, tetapi dia pencipta ulang diri kita. Dan itulah kemuliaan yang dia sedang nyatakan. Ada recreating power. Ada recreating power, itu sebabnya kalau Anda lihat Yohanes 2, 3 dan 4. Ini menjadi satu kesatuan saudara. Yohanes 2 dimulai dengan perjamuan di Kana, lalu dia pergi ke Kapernaum, kemudian dia ke Yudea, ke Samaria. Lalu Anda lihat nanti di pasal yang keempat ayat yang terakhir, Yesus balik lagi ke Kana. Jadi pelayanan Yesus itu tidak terlalu jauh sebetulnya, tapi dia balik lagi ke Kana saudara. Nah apa yang dilakukan di pasal 2, 3 dan 4? Benang merahnya adalah dia membuat segala sesuatu itu baru. Di Kana dia membuat new wine. Kemudian dia, kalau Anda teruskan baca Yohanes 2, membuat bait Allah yang baru. Kemudian dia bilang kepada Nikodemus, engkau harus lahir baru. Kemudian dia bilang kepada perempuan di Samaria, saudara, ada cara menyembah Allah yang baru. Yesus sedang mengatakan, aku menyatakan kemuliaanku dengan membuat segala sesuatu baru. Ini yang disebut Rasul Paulus, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kalau Anda mengalami sukacita itu, sukacita Yesus itu, engkau menjadi ciptaan baru. Cara engkau melihat keluarga, melihat pekerjaan, melihat uang, semuanya akan baru. Ini masalah worldview yang berubah. Tapi bagaimana saudara Anda mendapatkan wine itu? Karena kalau Anda melihat glory itu terkait dengan jawaban Yesus, saudara. Jawaban Yesus ketika dia ditanya Maria, dia bilang gini, saatku belum tiba, my hour has not yet come.
Setiap kali Yesus bilang saatku belum tiba. Saatku belum tiba itu berulang kali di Injil Yohanes. Kalau Anda melihat misalnya Yohanes pasal yang ke-7 ayat 30, 8 ayat 20, 12 ayat 23, 13 ayat 1, 17 ayat 1 dan seterusnya. Anda akan ketemu Yesus ngomong saatku belum tiba, saatku belum tiba atau saatku sudah tiba. Di Yohanes 17 ayat 1 itu bicara soal satu hal, kematiannya. Jadi seakan-akan Yesus sedang mengatakan saudara, kemuliaannya yang terbesar itu terlihat paling jelas pada waktu dia ada di atas kayu salib, mati bagi dosa kita. Di sanalah dia manifest his glory. Dan Yesus mengatakan kepada kita satu hal saudara, bahwa kita tidak akan bisa mendapat sukacita kalau bukan karena kematiannya. Sudah aneh gak sih? Maria bilang begini, mereka kehabisan anggur. Lalu jawabannya, aku belum saatnya mati sekarang. Loh aneh banget. Saudara. Ya kan? Ini ada orang kehabisan sukacita. Terus dia jawabnya, ini bukan saatku mati, ibu gitu ya, wanita. Tapi maksud Yesus itu tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa the only way, satu-satunya cara dia bisa memberikan sukacita kepada kita adalah kalau dia naik ke atas kayu salib dan mati menanggung dosa kita di atasnya. Kita dapat memasuki sukacita Allah yang tidak berkesudahan itu hanya melalui kematiannya. Kita hanya mampu meminum cawan sukacita itu kalau dia meminum habis cawan kemarahan Allah. Itu sebabnya saudara, Yohanes dengan sangat teliti menulis bahwa yang dipakai adalah tempayan untuk pembersihan diri. Jadi orang zaman Yahudi zaman dulu itu memakai tempayan, saudara, bukan untuk hygienic purpose. Karena yang dicuci bukan hanya tangannya tapi juga semua mangkok, piring, sendok gitu ya. Kalau mereka pakai semua utensil itu. Untuk purification saudara, dan itu melambangkan, dan cuma ada 6 bukan 7. 6 itu tanda incompleteness di Alkitab. 7 itu tanda perfection di Alkitab. Kenapa tempayan batu supaya tidak tercemar oleh tanah. Kalau tanah liat tercemar, kalau batu enggak. Kenapa 6? Karena itu incomplete. Seakan-akan Yesus sudah mengatakan bahwa semua upaya agamamu tidak akan bisa mendatangkan keselamatan, sukacita yang sejati itu kepadamu. Hanya aku dengan naik ke atas kayu salib, dengan mati bagimu, engkau akan mendapatkan sukacita itu. Saudara melihat semua itu, murid-muridnya dikatakan di ayat 11 percaya kepadanya. Oh saudara, saya tadinya berharap ayat itu tidak hanya bilang murid-muridnya percaya. Tetapi ditulis di sana mestinya kepala perjamuan itu percaya. Para tamu itu percaya. Bahkan para pelayan yang melihat mujizat itu karena dia yang nyendokin air kemudian jadi anggur. Itu percaya. Murid-murid yang percaya. Semua orang di pesta itu percaya. Tapi enggak saudara. Hanya murid-muridnya yang percaya. Anda sekarang termasuk di mana saudara? Jangan pikir kalau kita sudah pelayanan jadi pelayan. Sudah melihat Tuhan bekerja lalu Anda otomatis jadi orang yang sudah percaya. Belum tentu saudara. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh adalah murid Yesus. Anda percaya. Anda berkata, Tuhan aku ingin sukacitaku, pialaku penuh lagi. Aku ingin hidupku penuh dengan Roh Kudus. Minggu lalu adalah Minggu Pentakosta saudara. Roh Kudus diturunkan supaya kita itu menjadi saksinya yang penuh sukacita menyatakan keselamatan dari Allah dalam Kristus. Maukah Anda mengalami itu? Maukah Anda datang kepadanya sekali lagi? Mari kita tunduk kepala.